Salam jumpa sahabat GKI dimanapun Anda berada. Bersama saya Pendeta Lukas Suprastowo dari GKI Klaten dalam Sapaan Gembala GKI. Beberapa waktu yang lalu saya demam. Demam biasanya saya kelola dengan hanya minum satu obat, kemudian istirahat, dan biasanya pulih. Namun karena demam di masa pandemi disertai dengan berita-berita yang beredar, ditambah lagi dengan situasi dan kondisi yang ada, saya pun kemudian terprovokasi untuk pergi ke apotek membeli beberapa obat yang berbeda dari biasanya. Saya kemudian membeli juga beberapa multivitamin dan juga tidak ketinggalan suplemen. Sesampainya di rumah, saya mengkonsumsi beberapa biji obat secara bersamaan. Namun apa yang terjadi bukan pemulihan, justru tambah penderitaan. Saya pun diare. Inilah gambaran kehidupan yang kadang kita alami. Sebenarnya kita punya kebiasaan tersendiri dan kita tahu itu baik adanya. Tapi karena berbagai informasi ditambah dengan situasi dan kondisi yang kita alami, dan kita pun kemudian berpikir sedemikian rupa, selain instan juga ingin mendapatkan bonus-bonus yang lainnya, sehingga dengan serta-merta kita tidak mengendalikan diri dan mengkonsumsi apapun dengan harapan selain sembuh, kita juga mendapatkan imun yang lebih. Namun tanpa kehati-hatian bukan kesehatan, bukan kebaikan yang kita terima, melainkan malapetaka. Apabila demikian, malapetaka itu bukan hanya menimpa pada diri kita sendiri saja, bisa jadi menimpa orang lain. Beberapa waktu ini ketika pandemi melanda, banyak orang kemudian tidak bisa menyaring informasi dengan bijaksana, sehingga kemudian mereka berlomba-lomba untuk mencari, mengumpulkan, dan memiliki barang-barang yang dipandang dapat meningkatkan imun tubuh. Sehingga terjadi yang namanya panik buying atas produk-produk tertentu. Mereka akan merasa aman bila memiliki lebih dari biasanya. Mereka akan merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja kalau apa yang dibutuhkan itu ada sedemikian banyak dalam diri kita. Namun apa yang terjadi justru itu menimbulkan kegaduhan, menimbulkan situasi dan kondisi yang tidak baik. Hari ini kita diingatkan oleh sabda Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 16 sampai 18. Di mana bangsa Israel pernah mengalami situasi yang tidak mudah. Kemudian mereka diberkati oleh Tuhan dengan apa yang mereka butuhkan. Namun Tuhan mengatakan, ambillah secukupnya. Keluaran pasal 16 ayat 16 sampai 18 demikian. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer,
maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita untuk mengambil, memakan, mengkonsumsi secukupnya, seperlunya. Bukan makan, mengkonsumsi secara berlebihan. Prinsip secukupnya ini sudah Tuhan tanamkan jauh sebelum kita dilahirkan. Karena kalau tidak secukupnya, maka akan menimbulkan kelebihan-kelebihan. Dan kelebihan-kelebihan itu biasanya tidak membawa kebahagiaan. Justru penderitaan. Karena yang ada adalah pembusukan. Itulah yang terjadi ketika roti mana itu dikumpulkan oleh orang-orang Israel. Masing-masing orang Israel bisa memungutnya. Kalau di kemahnya memang jumlahnya banyak, ya ambillah banyak. Dan mereka tidak akan berlebihan. Kalau di kemahnya jumlah jiwanya hanya sedikit, ya ambillah sedikit. Dan dijamin tidak akan kekurangan. Ambillah secukupnya, maka engkau akan baik-baik saja. Saya rasa ini perlu juga untuk kita ingat pada masa kini, di mana ya kita sedang mengalami masa pandemi, ya kita membutuhkan imun yang ekstra. Namun tubuh kita yang kita kenal jangan sampai menjadi gudang segala makanan, obat-obatan, informasi yang tidak diperlukan oleh tubuh. Mari kita ambil seperlunya. Bahkan bukan hanya atas apa yang masuk di dalam tubuh kita. Hari ini pun kita belajar untuk secukupnya mengeluarkan apa yang perlu dikeluarkan oleh tubuh kita. Baik itu materi maupun perkataan-perkataan kita. Yakinlah kalau kita mau belajar dari sabda Tuhan hari ini, bahwa semuanya itu cukup saja, maka damai sejahtera, kesehatan akan melingkupi kita. Atas peristiwa yang saya alami, kemudian saya sadar, kemudian saya mengurangi, bahkan cenderung tidak lagi mengkonsumsi obat-obatan pabrikan tersebut. Maka kemudian saya kembali ke pola semula dengan makan, minum yang sehat, istirahat yang cukup, dan toh akhirnya saya pulih seperti sedia kala. Mari kita menjadi bijaksana atas situasi dan kondisi yang ada, tidak kemudian terprovokasi untuk mendapatkan lebih. Bukankah Tuhan Yesus pun juga mengajar kepada kita ketika kita diajar berdoa, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, bukan berlebihan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Di tengah situasi dan kondisi yang tidak mudah, maka kami diperhadapkan dengan banyak berita, banyak pilihan. Yang ketika kami tidak menghadapi dengan bijaksana, maka kami juga terjerumus di dalamnya. Termasuk ketika berbicara tentang makanan, obat-obatan, multivitamin yang itu berguna untuk imun kami di masa pandemi ini. Namun ya Allah, ajarkanlah kami untuk bisa mengatakan dan bertindak secara nyata dengan secukupnya. Biarlah belajar dari apa yang secukupnya ini, maka kami dapat mengelola diri, dapat mengelola tubuh kami dengan baik.
Dan itu pun biarlah kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kami berdoa kepada Engkau. Bukan kelimpahan yang kami mau, melainkan kecukupan yang datangnya dari Tuhan. Meteraikanlah sabda firman-Mu atas kami, dan mampukanlah kami menjadi pelaku firman yang setia. Amin. Tuhan memberkati.